Baiklah, adik-adik semua kita lanjutkan belajarnya ya. Belajarnya kita lanjutkan. Yang tentang slide yang pertama saya berikan sudah, kemudian tentang tata nama. Nah, ini mengulang ya, Dek, mengulang semua tata nama. Saya berharap kalian sudah hafal itu dari Alkana C1, dasarnya kan Alkana ya. Alkana C1, metan, sampai C10 lah ya, paling tidak sampai dekana. Ya, di materi tata nama ini kalian harus bisa memberi nama senyawa organik menggunakan sistem IUPAC maupun sistem trivial. Trivial itu lazim, lazimnya dia itu disebut. Kayak contohnya, kamu kalau di warung bakso kan mintanya cuka. Kamu bilang asam asetat, warung baksonya penjualnya nggak tahu gitu ya. Nama lazimnya dia cuka gitu, asam cuka. Nah, tapi nama IUPAC-nya dia asam etanoat sih. Asam etanoat itu lebih. Karena asam asetat itu C-nya 2, CH3, CH2OH. CH3 COOH. Maaf, CH3 COOH itu nama IUPAC-nya asam etanoat. Tapi nama lazimnya, nama dagang ya, nama lazimnya itu asam cuka. Gitu. Kalian harus bisa memberi nama. Kayak kalau perempuan itu kalau pada pakai kutek itu membersihkannya pakai apa? Kuku kutek itu membersihkannya pakai Aseton, Bu. aseton. Nah, yang cewek tahu ya, aseton. Aseton itu nama lazim. Aseton itu adalah salah satu senyawa organik propanon ya. Aseton itu nama lazimnya, nama dagangnya. Nama IUPAC-nya apa? Nah, seperti ini rumus kimianya. Nah, ini adalah keton. Maksudnya ini senyawa termasuk dalam senyawa keton atau alkanon. Alkanon C-nya 3. Kan kalau alkana C3 itu kan propana. Kalau alkanon atau keton C-nya 3 itu namanya kan propana. Kalau dia keton ya propanon. Kamu bilang propanon di Mutiara itu ya, kan kalian di Babarsari ya. Nggak tahu mbaknya penjualnya, mbak ada propanon gitu, nggak ngerti, taunya aseton. Ya, tujuannya kalian harus mengenal ini, ya bisa memberi nama, dibalik ada nama kalian bikin senyawa kimianya, menuliskan rumus kimianya harus bisa. Nah, ini saya harap kalian sudah hafal dari C1 sampai C10, dari metana sampai dekana. Alkana bercabang, prosedur memberi namanya, carilah rantai lurus terpanjang sebagai induk. Namanya induk, Dek. Induk itu kan, induk itu adanya di belakang. Induk itu kalau induk ayam itu kan anaknya di depan, induknya di belakang. Rantai terpanjang itu sebagai induk. Nah, namanya induk itu penamaannya paling belakang, ya. Bayangannya seperti ayam itu induknya ya di belakang gitu. Nah, nomori rantainya dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Kenali cabangnya dan posisinya. Letakkan nomor dan cabang. Langsung aja ya kita praktek. Kong ini hanya mengulang aja kok. Nah ini
Rantai terpanjang kan, suruh nyari rantai terpanjang tadi. Nah, jangan terkecoh dengan rantai lurus ini. Lurus tuh C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 deh, bukan 9 ya, 8. Nah, maka rantai utamanya itu ini. Nah, ini rantai utamanya. Kemudian penomorannya kalau dari atas, ini kan berarti ini cabang nih yang saya lingkari cabang. Cabang itu alkil namanya ya. Kalau cabangnya itu bentuknya C, ya C berapa, H berapa itu namanya alkil. C-nya 2. Nah, maka namanya cabang ini namanya etil. Alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu H-nya. Kalau alkana itu kan rumusnya CN H2N plus 2. Ya, jadi kalau misalnya C-nya 2, C2H6. Kan CN H2N plus 2. Nah, kalau alkil, ini kan etana ya, C2H6. Nah, kalau alkil itu kehilangan satu H-nya. Alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu H-nya. Jadi ini alkilnya adalah C2H5. Coba yang saya lingkari ini C2H berapa? H5. Nah, H5, maka dia etil. Kalau C2H6 itu etana, kalau kehilangan satu H, kan C2H5, ini C2H5 toh. Nah, ini etil. Nah, cabang etil ini paling dekat dengan kalau penomorannya dari sini. 1, 2, 3, 4. Ya, 5, 6, 7, 8. Nah, maka rantai utamanya kan C8. Maka oktana itu paling belakang nulisnya. Kan induk tadi ya. Rantai terpanjang sebagai induk. Nah, ini etilnya di nomor 4, C nomor 4. Makanya 4 etil oktana. Kalau penomoran dari atas kan ini etil ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 ya. Gitu. Jadi gitu ya langkahnya. Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Tadi 4 soal ya. Sekarang ini nanti dikerjakan juga. Biar kalian berlatih, kalau nggak dipaksa itu saya nggak ingin sebenarnya. Kalau saya ngasih tugas itu juga saya mengoreksi ya. Tapi tujuan saya adalah kalian berlatih. Apa yang nanti akan diujikan adalah apa yang sudah saya sampaikan di kelas. Jadi silahkan kalian berlatih. Ya, ini masih terlihat ya. Ini nanti silahkan dicoba. Gampang kok? Gampang. Nah, alkana yang cabangnya ganda. Bagaimana? Penulisannya sesuai alfabet, Dek. Jadi lihat, ini. Nah, ini bisa dipastikan sebenarnya ya, rantai utamanya yang ini, yang lurus ini. Karena ke bawah nanti makin pendek. Terus cabang yang saya lingkari ini. Ini cabang apa ini? Ini cabang metil, yang ini cabang etil. Penomorannya dari kiri pak kanan? Kiri. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 berarti nanti rantai induknya heptana tulis paling belakang. Nah, etil sama metil ini penulisannya tidak kok urut-urut yang lain, tapi urut secara alfabet. E sama M kan
E duluan ya. E walaupun di nomor 4 tetap ditulis belakang. Tetap ditulis lebih dahulu. 4 etil, 3 metil heptana. Kemudian, ini yang perlu kamu tahu bahwa angka sama huruf dia dipisahkan oleh tanda strip. Huruf dengan angka, pokoknya angka dengan huruf, huruf dengan angka, tanda strip. Ini tanda strip. Kemudian kalau angka dengan angka nanti tanda koma. Misalnya nih ya, misalnya ini soal ini saya tambah seperti ini, CH3 di sini. Jadi metilnya ada 2, maka kalau angka dengan angka, ini nanti tulisannya 4 etil, koma, menunjukkan ini yang di C nomor 3 ini saya tambah CH3 ya tadi ya. Maka tetap seperti ini Dek, 3 walaupun di nomor 3 tetap gini, 3,3. Artinya di nomor 3 itu ada 2 metil. Nah, ada 2 metil itu namanya dimetil. Heptana. Huruf dengan huruf digabung. Gitu ya. Angka dengan huruf atau huruf dengan angka tandanya strip. Angka dengan angka tandanya koma. Huruf dengan huruf digabung. Yang nomor 2, bila 2 cabang atau lebih, tadi ada awalan di, tri, atau seterusnya. Ini ada 2 metil ini. Di nomor 2, maka 2,2 dimetil pentana. pentana. Ya, 2,2 dimetil pentana. Nah, ini kalau kayak gini tuh kamu mungkin susah ya. Langsung membayangkan ini namanya apa. Nah, alangkah lebih dipermudah apabila itu kamu bikin seperti ini. C-nya 3, 1, 2, 3. Ini sampai sini. Kemudian di sini ada C. Ini ada C, CH3 2 kali. Ada C, C, C. Kemudian yang ini ada C sampai sini. Ada yang ke bawah C, CH3, CH3. Terus yang ini C, C. Gitu deh. Kamu lengkapi deh. Ini kan, ini saya menulis yang ini. CH3, CH3. Ini CH3, CH3 itu yang bawah sini. Ini CH. Ya maksudnya kalau seperti ini itu nanti kamu akan kesusahan memberi nama. Nah ini jangan bilang Bu lebih susah Bu tulisan Ibu jelek ya. Jangan bilang gitu ya, nulis di laptop itu susah. Nah ini kamu rantai utamanya itu ini. Ini rantai utamanya itu cabangnya ini sama ini. Nah ini cabangnya di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cabangnya di nomor 3 ini dan nomor 4. 3,4 di isopropil heptana. Ya. Ada pertanyaan? Jadi nanti dibuat kayak gini. Ini akan susah. Jangan bilang lebih susah lagi ya. Bentar ya, Dek. Saya itu kurang kondusif sebenarnya kalau kuliah di rumah itu. Nah, isopropil itu kayak gini tadi sudah dipraktekkan. Kalau propil itu rantai lurus aja. Ini tuh alkil semua loh ya.
Kan kalau alkananya propana. Coba kamu hitung ini. Alkananya kan kalau C-nya 3, CnH2n plus 2. Nah, C3H8 itu propana. Nah, kalau alkilnya berarti kehilangan 1H. C3H7. Ini kamu hitung. C-nya 3 hanya berapa? 7. 7. Nah, ini propil semua. Tapi kalau rantainya lurus gini berarti ini ada cabang ya. Misalnya ini ada rantai lurus C-nya panjang gitu ya. Misalnya ini di nomor 4. Nah, misalnya ini C-nya 10 berarti dekana ya. Berarti 4 profil dekana gitu. Kemudian ini jika C-nya panjang sampai berapa gitu ya. Ini bentuk seperti ini isoprofil. Cabang 4 butil ya. Butil kan butana itu C4H10. Berarti ini nanti C4H9 ini. Ya. Butil kalau nyambungnya lurus namanya butil saja. Nyambungnya seperti ini isobutil. Nyambungnya seperti ini sekunder butil. Jadi sekunder butil itu yang tersambung, yang terikat. Ini rantai utamanya ini. Nah, yang terikat di rantai utama adalah C nomor 2. Ini kan butil. Butil itu C-nya 4. Nah, nanti disebut sekunder butil jika yang terikat di rantai utama adalah C nomor 2. Kalau lurus seperti ini rantai utama, itu butil saja. Kemudian kalau bentuknya kayak gini, ini rantai utama. Iso itu bentuknya itu kayak ikan loh, Dek. Gini. Nah, ini tuh iso, ini kan bentuknya gini. Nah, iso butil. Terus kalau yang terikat, ini C ini mengikat 4, ini rantai utama. Rantai utamanya gini ya, misalnya. Nah, ini namanya tersier butil. Nah, ini udah ada penyelesaiannya. Kalau kayak gini tuh bukan benzen ya, Dek. Kalau benzen itu nanti ada ikatan rangkapnya. Kalau benzen itu kayak gini, tapi nanti ada ikatan rangkap selang-seling atau bisa disimbolkan dengan seperti ini. Kalau ini siklo aja ini bentuknya. Siklo yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sikloheksan. Kan nggak ada ikatan rangkap nih, sikloheksan. Ini rantai utamanya yang sikloheksan. Nah, ini tadi butil yang bentuknya isobutil, bentuknya kayak sirip ikan gini. Ini isobutil sikloheksan. Kemudian yang ini butil juga. Yang terikat di rantai utama adalah C yang nomor 2. Maka ini propil ya, 1, 2, 3. Ini propil. Isopropil ini nomor 1, 2, 3, 4. 4 isopropil heksan. Gimana ini? Tersier butil, oktana. Nah, saya sarankan kalau ini kan soalnya dibalik ya. Dari tadi ngasih nama. Sekarang dari nama kamu suruh bikin. Nah, kalau bikin itu saran saya itu dari induknya. Kan kalau ngasih nama induk di belakang. Kalau mau dari nama kamu buat, nah induknya nomor depan. Ini oktananya kamu gambar dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktananya digambar dulu. Di nomor 4. Di sini. Butil tapi tersier. Nah, tersier itu bentuknya kan kayak gini. Nah, ini kan butil. Nah, dilengkapi. Harus lengkap loh ya. Gambar struktur ini harus lengkap. Kalau di ujung CH3. Berarti ini ya CH3. Terus kalau di tengah, pokoknya kamu hafal rantai C itu tangannya 4. Ini C-nya berapa yang ini?
Hanya berapa? Hanya Satu. satu. Ya, 1. Berarti nggak tidur ya. Ini ada yang lagi di pasar nggak ini mahasiswa saya ini? Soalnya kita itu sama-sama ini tuh ya Dek, cerita-cerita. Maaf Pak, saya nggak dengar, saya sedang di tempat crowded gitu lah. Kalian tuh kuliah di mana gitu ya. Yang namanya kuliah itu ya harus kalian duduk manis di layar laptop atau di handphone. Masa di tempat rame gitu ya. Habis ini nanti saya suruh on kamera lagi. Jadi yang masih ada di tempat rame silahkan menepi dulu. Ya, nanti di akhir-akhir saya suruh on cam. Nah, alkana dengan gugus fungsional lain. Tadi kan cabangnya masih C ya. Cabangnya masih alkil. Ada metil, etil, propil, sampai butil tadi. Nah, ternyata cabang itu nggak mesti alkil, tapi bisa amino, bisa ini dari golongan 7, Br, Cl, F, Hi, bisa nitro gitu ya. Ada cabang yang lain. Ini contohnya. Ya sama, penomorannya sama. Karena cabangnya Br ya bromo, 2 bromo propana. Atau kalau bromidanya ini mau kamu tulis di belakang, ini bentuknya propil, terikatnya di C nomor 2, maka isopropil bromida. Ini. Nah, kloroetana aja, nggak perlu pakai 1. Kenapa coba? Kenapa nggak perlu pakai 1 kloroetana? Karena mau dikasih dari sini, yo namanya 1 kloro. Ini nggak perlu angka 1 atau 2. Karena kalau etana itu ya pasti 1. Paham nggak ini? Jadi pemberian nama akan sia-sia gitu maksudnya di situ. Jadi nggak perlu. Kalau kloridanya mau ditulis di belakang, maka C2 ini adalah etil klorida. Penamaan alkuna alkena sama, hanya saja namanya kalau alkana ya nanti etena, propena, butena. Kalau alkuna ya nanti etuna, propuna, butuna, butuna gitu ya. Oh, bedanya di sini. Penamaannya, penomorannya itu yang paling dekat dengan ikatan gandanya. Ikatan gugusnya rangkap 2 atau rangkap 3. Contohnya ini. Kalau yang alkana tadi kan yang paling dekat dengan cabang. Kalau yang ini kan CH3, CH, CH3. Ini kan CH3. Ini CH3. Ini CH. Ini saya menggambarkan yang ini. Kemudian CH2, CH2. CH2, CH2. Saya sendiri kalau menamai ini masih bingung. Saya harus membuat ini dulu. CH2, CH2. CH rangkap 2, CH2. Nah, ini jangan terkecoh dengan cabangnya ini. Kan harusnya penomoran dari kiri. Tapi kalau ada gugus fungsi, ini kan alkana alkena. Nah, kalau ada gugus fungsi, maka penomoran paling dekat dengan gugus fungsi ini. Nah, berarti penomoran ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka metilnya di nomor 5. 5 metil. Nah, jangan lupa ini. Ini adalah ikatan pertama, ini kedua, ini ketiga. Nah, 1 ini menunjukkan alkenanya ada di nomor 1. Jumlahnya ada 6, maka heksena. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4 antara C dan ini nomor 5. Nah, ini enggak ada cabang tapi alkenanya ada 3, maka 1, koma. Nah, ini
Angka dengan angka kan pemisahnya koma. Angka dengan huruf pemisahnya strip ya, garis strip gini. Heksa triena. Tri ini menunjukkan enanya ada 3. Ada pertanyaan? Halo. Bu, yang tri tadi apa, Bu? Tri ini menunjukkan ikatan rangkapnya ada 3. Oke, makasih. Ini apa ini namanya? Gampang, yuk jawab. Siapa ya? Baso Tenrisau. Yang A ini dijawab. On cam dijawab. Baso. Satu propena. Oke. Nah, kurang sedikit atau saya koreksi sedikit. Ini nggak perlu 1. Ini kayak tadi. Karena ya mesti 1. Paham nggak? Karena nggak ada 2 propena. Paham nggak, Baso? Jadi ini cukup propena saja. Jadi agak telitinya di situ. Kenapa angka 1 di situ sia-sia? Ya karena kalau propena ya adanya 1 propena. Nggak ada 2 propena. Maksudnya kalau ini dipindah sini yuk 2. Kan nggak, penomorannya jadi dari kiri. Kamu bilang 1 propena penomoran dari kanan. Ya kan? Tapi angka 1 itu sia-sia. Paham nggak, Baso? Jadi untuk propena adanya ya cuman propena aja. Oke, udah boleh off cam. Sekarang siapa ya? Ini ada yang nggak dikasih nama. Medisa. Ayo on cam terus jawab nomor 2 ini. Apa namanya, Medisa? Ini saya bantu nih, bentuknya jadinya kayak gini. CH3, CH, CH, CL. Penomoran dari kiri Pak kanan. Medisa. Penomoran dari, kamu masih dibisukan itu. Di-unmute dulu. Oh iya, maaf Bu, lupa Bu. Penomoran dari kiri Pak kanan. Kiri. Penomoran dari kiri Pak kanan. Oh, kanan Bu, kanan. Jadi ini 1, 2, 3. Terus namanya apa? Propena. Nah, propena kan induknya toh, Dek. Induk itu taruh belakang. Yang depan-depan itu cabangnya. Oh iya, Bu. Jadi Propil. nggak ada profil. Cabangnya tuh ini. 1 strip, cabangnya CL apa? Satu kloro. Strip propena aja cukup, nggak perlu apa? Nggak perlu angka 1 di sini karena propena itu mesti 1. Oh iya, Bu. Jadi 1 kloro, oh ini nggak perlu tanda hubung, ini langsung gabung. 1 kloro propena. Saya itu ya Dek, apa namanya? Kimia organik 2 SKS itu bagi saya sangat kurang banget. Sangat kurang. Nah, sekarang alkohol. Alkohol juga sama, bedanya belakangnya ol gitu ya. Penamaannya sama.
Nah, ini 1 propanol. Ini propanol perlu karena ada 1 propanol, ada 2 propanol. Enggak ada 3 propanol. Ini 2 propanol, OH-nya di tengah. Tapi 3 propanol enggak ada ya. Kalau OH-nya di sini ya 1 propanol lagi. Nah, yang ini penomoran dari kanan karena yang paling dekat dengan gugusnya. Gugus alkohol kan OH. Nah, 2 metil 1 propanol. Amina sekarang, gugus amina. Nah, ini ya metil amina. Tadi kan cabang tuh nggak harus alkil. Tadi kita udah cari contoh cabang yang kloro, bromo. Nah, ini yang amina. Nah, ini metil amina. Ini sama juga, C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Amina di nomor 2. Maka 2 pentil amina. Nah, ini ada amina. Kanan kiri ada metil. Nah, ini kan amina nih, NH. Kanan kiri. Jadi amina itu, N itu tangannya 3, Dek. Kan N itu kan, nomor atomnya N itu kan 7. 2, 5. Ini kembali lagi ke situ. Elektronnya berarti 5. N itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan masih dia bisa menangkap 1, 1, dan 1 kan. Bisa tangannya 3. Maka NH3 gitu kan, N-nya ini. Jadi N itu tangannya 3. Tangannya 3 semua. Nah, ini ada metil di kanan, metil di kiri. Maka dimetil. Di itu artinya 2. Ada metil 2, dimetil amina. Nah, ini lihat. Ini ada etil, C2H5. Ini ada metilnya 2. Maka penamaannya etil dimetil amina. Nah, penamaan aldehid keton. Aldehid itu gugusnya aldehid itu gugusnya R. R itu rantai C, O. Nah, ini gugus aldehid itu seperti ini. Kalau gugus keton itu R, C, yang kayak aseton tadi. R itu rantai C. Nah, ini kan, ini gugus aldehidnya tuh ini. Nah, C-nya 1, 2, 3, 4. C-nya ada 4. Nah, penomoran kalau aldehid selalu yang sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada metil di nomor 3. Maka namanya 3 metil. C-nya 4. Butanal karena dia aldehid. Aldehid diakhiri al, keton diakhiri on. Ini. Nah, ini kan gugus ketonnya itu kan ini toh. Nah, ini berarti ini gugus ketonnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka heksanon. Ada metil di nomor 3. Maka 3 metil. 2 ini apa? 2 ini menunjukkan ikatan ketonnya ada di C nomor 2. Maka 3 metil 2 heksanon. Penamaan asam karboksilat. Diawali asam, diakhiri OAT. Contohnya ini. Kan C-nya 2 itu etana. Karena dia asam karboksilat. Oh iya, asam karboksilat itu gugusnya R. R itu rantai C. C, O, OH. R ini bisa panjang, bisa H saja boleh. Nah, R-nya ini contohnya, R-nya itu hanya CH3 saja. C-nya 2. Penamaan asam karboksilat diawali asam, diakhiri OAT, maka asam etanoat.
Ini nama iupak. Tadi yang di awal saya bilang, pedagang bakso nggak tahu. Taunya dia asam cuka. Ini nama iupak, ini nama trivial. Ini yuk sama, kamu hitung C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti heksanoat. Diawali asam. Kemudian ada cabang metil di nomor 5. Ada 2, maka ya tetap 5,5. Jangan 5 saja. 5,5 di metil heksanoat. Asam 5,5 di metil heksanoat. Penamaan ester. Penamaan ester. Ester itu gugusnya kayak apa? Ini cuma review ya, Dek. Ya, ini nanti kamu kalau saya terlalu cepat silahkan diulang rekaman ini nanti ya. Ester itu gugusnya R, C, O, R, aksen. Ini rantai C, ini rantai C. Ya. Yang OAT ini yang ada C-nya. Kan ini C-nya 2. Etanoatnya itu ini. Metilnya itu ini. Nah, ini namanya metil metanoat. Kalau seperti ini. Hanya lengkapin sendiri. Maka ini kan etil. Ini 3. Maka ini tuh namanya etil apa? Propanoat. Etil propanoat seperti itu. Jadi ini yang ada gugus asamnya. Yang ini adalah gugus alkilnya. Yang ini adalah gugus alkil, ini gugus asam. Nah, ini yang saya tadi tulis ya. Oh, beda. Ini etil. Gugus alkilnya etil. Ini kan gugus alkilnya etil. Nah, ini C-nya 4, gugus asamnya. Maka butanoat. Nah, makanya etil butanoat. Bisa nggak ini sikloheksil heksanoat ini? Sikloheksil heksanoat. Ayo, bisa nggak? Jangan bingung ya. Heksanoat itu gugus asam. Berarti di sini cacahnya 6. Jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu heksanoatnya kamu bikin. Nah, sikloheksil. Tadi sikloheksil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini lengkapi sendiri hanya ya. Itu sikloheksil heksanoat. Hanya lengkapi sendiri. Tersier, butil, butanoat. Ini gugus asam, ini gugus alkil. Gugus asamnya dibuat butanoat. 4. Tersier, butil. Tersier, butil ya gini loh. Nah, gini. Bisa nggak?